Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 strategi pembelajaran SD akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran inquiry, di mana dosen pengampunya yaitu Dr. Andes Haji Jaka Permana MM MPD dan Devi Rahmiati SPD MPD. Di mana anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Mutiara Anissa, dengan NIM 205060174, lalu ada Fitriandini Widya Hamidah dengan NIM 205060184, lalu ada Fatin dengan NIM 205060193, dan yang terakhir adalah Riviani Sofariah dengan NIM 205060212. Materi yang akan kita sajikan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada definisi strategi pembelajaran inquiry, lalu ada kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry, lalu yang ketiga ada aplikasi strategi pembelajaran inquiry dalam KBM, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip SPI. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang dasar filosofinya konstruktivisme, karena melalui strategi ini, siswa membangun sendiri pengetahuannya. Menurut Hamruni, tahun 2012, strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Dalam pembelajaran inquiry, siswa terlibat secara mental dan fisik untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Inquiry memberikan siswa pengalaman-pengalaman belajar nyata dan aktif. Siswa dilatih bagaimana memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memperoleh keterampilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sohibin, BKK, tahun 2009 mengungkapkan bahwa model pembelajaran inquiry terpimpin dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dan menumbuh kembangkan keterampilan berpikir kritis. Adanya perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep siswa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriandini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Mutiara, yaitu kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Kelebihan SPI yang pertama, SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, SPI dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, ketiga, SPI merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi, tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Selanjutnya,
Kekurangan SPI. Yang pertama, jika SPI digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka SPI akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang aplikasi strategi pembelajaran inquiry dalam kegiatan belajar mengajar KBM. Secara umum, proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry terdiri dari karakteristik, prinsip-prinsip penggunaan, langkah-langkah, dan metode strategi pembelajaran inquiry, seperti berikut ini. Yang pertama, karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai objek didik. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Selanjutnya. Yang kedua, langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry. Yang A, orientasi, yang B, merumuskan masalah, yang C, merumuskan hipotesis, yang D, mengumpulkan data, yang E, menguji hipotesis, yang F, merumuskan kesimpulan. Selanjutnya. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran inquiry ialah yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang proses, satuan, atau benda tertentu, baik benda yang sebenarnya atau hanya yang bersifat tiruan. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Pengajaran inquiry harus meliputi pengalaman belajar untuk menjamin bahwa siswa dapat mengembangkan proses inquiry. Sun menekankan pengajaran discovery dengan batas-batas tertentu untuk siswa kelas dasar yang lebih rendah, kemudian mengenalkan inquiry kepada siswa yang lebih atas kelasnya yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Jelaskan bahwa siswa dapat berkembang kemampuan berpikir discovery inquiry-nya hanya apabila ia terlibat dalam kegiatan yang menentukan pelaksanaan tugas-tugas mental tersebut. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Riviani. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Fatin. Ada beberapa keuntungan mengajar dengan menggunakan metode discovery inquiry, antara lain yang pertama, menurut Brunner, seorang profesor psikologi dari Harvard University di Amerika Serikat, menyatakan beberapa keuntungan metode discovery inquiry sebagai berikut. Yang pertama, siswa lebih akan mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi-situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja keras atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keenam, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Kemudian, manfaat pembelajaran discovery inquiry yang kedua ada pengajaran menjadi lebih berpusat pada pelajar
Yang ketiga, proses belajar mengajar melalui kegiatan inquiry dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri pada siswa. Yang keempat, tingkat pengharapan bertambah. Yang kelima, pembelajaran inquiry dapat mengembangkan bakat keterampilan individu. Dan yang terakhir, pembelajaran inquiry dapat menghindarkan siswa dari cara-cara belajar dengan menghafal, menurut Koes tahun 2003. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip SPI atau strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu bertujuan pada pengembangan intelektual. Pada prinsip yang pertama ini, pembelajaran inquiry memiliki tujuan utama yaitu mengembangkan intelektual siswa. Yang kedua, saling berinteraksi. Kemudian, guru dan peserta didik harus saling berinteraksi pada pembelajaran inquiry ini. Apapun interaksi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik bukan hanya sekedar interaksi biasa. Yang ketiga, selalu bertanya. Selanjutnya, dalam pembelajaran inquiry juga peserta didik dituntut untuk selalu bertanya kepada guru ataupun kepada peserta didik lainnya. Guru bisa membuat kelompok kecil saat proses pembelajaran. Yang keempat, belajar untuk berpikir kritis. Dalam pembelajaran inquiry, peserta didik bukan hanya berpikir dengan cara yang biasa-biasa saja, namun mereka harus berpikir kritis dengan metode ataupun model pembelajaran yang mereka hadapi. Yang kelima, pembelajaran dengan terbuka. Prinsip yang terakhir ini adalah belajar dengan terbuka. Guru berperan penting dalam hal ini karena gurulah yang menentukan peserta didik bisa terbuka atau tidaknya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.